Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Arsidi dari Prodi Sistem Informasi 2020B dengan NIM 20051214104. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem operasi. Sebelumnya ada yang pernah tahu tentang sistem operasi? Jika belum, mari kita bahas sama-sama. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau bisa disebut hardware, dan perangkat lunak bisa disebut software, serta sebagai jurik bisa disebut daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Pendahuluan. 1. OS merupakan sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. 2. Komputer sama dengan tubuh, sistem operasi sama dengan rohnya. Nah, tujuan mempelajari sistem operasi ini sendiri yaitu 1. Menilai dan memilih sistem operasi disesuaikan kebutuhan. 2. Meningkatkan kinerja sistem komputer. 3. Membangun aplikasi penunjang. 4. Agar user bisa mengoperasikan fungsi utama dari komputer. 5. Agar user memahami fitur yang dari sistem operasi komputer. 6. Agar user bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. 7. Agar user bisa mengoptimalkan perangkat keras yang dimilikinya dengan baik. 8. Untuk kepentingan troubleshooting sederhana. 9. Agar perawatan sistem operasi, hardware, dan software berjalan dengan baik. 10. Supaya user memahami mengenai cara mengoperasikan sistem komputer. Tugas sistem operasi terbagi menjadi 5 macam. 1. Mengelola program. 2. Mengelola memori. 3. Menyediakan antarmuka pengguna atau user interface. 5. 4. Pengelola sumber daya sistem komputer. Bisa disebut resource manager. 5. Sebagai penyedia layanan, bisa disebut extended atau virtual machine, API, application programming language, atau system call. Layanan operasi sistem. 1. Menyediakan user interface. 2. Program execution. 3. Menyediakan I dan O operation. 4. Menyediakan file system manipulation. 5. Menyediakan sistem communication and networking. 6. Mampu melakukan error detection. 7. Mampu melakukan resource sharing. 8. Ada fasilitas security. Jenis platform dan operasi sistem. 1. Microcomputers yang terdiri dari Unix, Windows. 2. Mainframe yang terdiri dari IBM dan Unix. 3. Superkomputer yang terdiri dari IRIX dan Linux. 4. Workstation server yang terdiri dari Linux dan Windows. 5. Networking yang terdiri dari Linux, Network, Windows. 6. PDA yang terdiri dari BlackBerry, Linux, Palm, Windows Mobile. 7. Smartphone yang terdiri dari Symbian, Linux, Windows Mobile. 8. Tablet PC yang terdiri dari iPad, bisa disebut Mac OS, dan Galaxy Tab yang disebut Android. Contoh beberapa jenis platform dan operasi sistem. Ada Windows, Linux Symbian OS, Mac OS, iOS, Windows Phone, BlackBerry, and Android.
Sumber daya sistem komputer terbagi menjadi dua bagian. Satu, fisik, meliputi sebagai keyboard, mouse, touchscreen, CD-ROM, printer, monitor, modem, dan lain-lain. Yang kedua, ada abstrak yang terdiri dari data dan program. Sumber daya fisik ini sendiri adalah semua komponen dalam sistem komputer yang dapat memberikan manfaat dan terlihat secara fisik. Contohnya keyboard, mouse, touchpad, CD-ROM, hard disk, dan lain-lain. Dan menjadi dua bagian. Sumber daya kadang digunakan secara bersama-sama atau concurrence dan kadang menimbulkan bottleneck dan akan dikembangkan konsep spooling. 2. Spooling. Spooling ini sendiri yaitu membuat peripheral atau device seolah-olah dapat dipakai secara bersama-sama yang sebenarnya diantrikan. Nah, kita masuk di sejarah pembuatan komputer ya. Oke, kita bahas satu persatu. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum di antara tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh Jeffers Ford Eckert dan John Berkeley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 cm dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan dari 75.000 relay dan saklar 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Daya yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Selanjutnya, kita masuk di sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor di tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman dalam diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sprayren dan Street, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Selanjutnya, kita masuk di sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit, di tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau bisa disebut ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan tapi ukurannya lebih kecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC.
bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Komputer generasi keempat mikroprosesor di tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel jadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan besar yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya MOS, GUI, Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, di masa sekarang sampai masa depan nanti. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dapat berdasarkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi 5 ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyelesaikan dirinya sendiri. Network Operating System dan Distributed Operating System. 1. Network Operating System diperuntukkan jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang terhubung. 2. Distributed Operating System diperuntukkan jaringan komputer di mana pemakai tidak perlu menyadari keberadaan komputer yang terhubung. Satu, multi-user. Sistem multi pengguna atau disebut juga multi-user ini adalah sistem di mana dua atau lebih pengguna dapat menggunakan perangkat yang sama, komputer atau perangkat periferal, untuk bekerja bersama menggunakan berbagai penggunaan aplikasi dan sumber daya. Mohon maaf, ulangi lagi. Multi-user atau bisa disebut juga multi pengguna ini adalah sistem di mana dua atau lebih pengguna dapat menggunakan perangkat yang sama, komputer atau perangkat periferal, untuk bekerja bersama guna berbagai penggunaan aplikasi dan sumber daya secara bersamaan, seperti komputer, printer, hard drive, dan perangkat lainnya. Secara umum, agar multitasking dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dibangun jaringan komputer untuk mendukung multitasking tersebut. Contoh, implementasi multi pengguna di komputer. Beberapa pengguna jaringan komputer akan menggunakan printer yang sama untuk mencetak bersama. Pengguna aplikasi ujian online dijalankan oleh satu komputer dan diakses oleh komputer banyak pengguna. Dua, multitasking. Multitasking adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu pada metode penggunaan resolusi CPU
yang sama untuk memproses suatu pekerjaan dalam jumlah besar atau disebut proses. Contoh dari sistem operasi tersebut termasuk Linux. Ini adalah sistem operasi multitasking dan multi-user, sama seperti kebanyakan OS yang ada saat ini. Multitasking di Linux berarti Linux yang dapat menjalankan banyak proses pada waktu yang bersamaan. Tiga, multiprosesor. Multiprosesor adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan pemrosesan komputer pada waktu yang bersamaan. Ini dimungkinkan dengan menggunakan dua atau lebih CPU di sistem komputer. Istilah ini juga dapat merujuk pada dukungan sistem untuk mendukung banyak prosesor dan menetapkan tugas ke prosesor ini. Jika dibandingkan dengan pemrosesan satu kali, multi pemrosesan terkadang juga mengacu pada kemampuan untuk menjalankan beberapa proses perangkat lunak dalam sistem pada saat yang bersamaan. Meskipun istilah multi pemrograman lebih cocok untuk konsep ini, multiprocessing biasanya diimplementasikan di perangkat keras atau menggunakan beberapa CPU sekaligus, sedangkan multiprogramming sering digunakan dalam perangkat lunak. Sistem mungkin memiliki salah satu dari kedua fungsi ini atau tidak sama sekali. 4. Multiprogramming. Multiprogramming adalah teknik penjadwalan di mana tugas yang sedang berjalan tetap berjalan hingga melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon eksternal atau peristiwa eksternal seperti membaca data dari floppy disk, CD, dan lain-lain, atau hingga komputer memaksanya untuk mengubah tugas saat ini exchange dengan tugas lain. Sistem operasi yang menggunakan banyak program sebagai penjadwal dirancang untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Upaya pertama dilakukan pada tahun 1960-an untuk membuat sistem operasi berdasarkan banyak program. Beberapa program berbeda dalam kelompok dimuat ke dalam memori komputer. Dan program pertama dijalankan ketika program mencapai instruksi yang menunggu untuk mengakses perangkat peripheral. Konteks program disimpan dan kemudian program berikutnya dalam memori dimulai. Ulangi proses ini terus-menerus hingga semua program telah dijalankan. 5. Tim sharing. Tim sharing adalah teknologi di mana banyak pengguna secara bergantian menggunakan sistem online sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh pengguna. Karena waktu pengembangan CPU semakin cepat dan lebih cepat, dan alat input atau output tidak dapat mengikuti kecepatan CPU. Kecepatan CPU dapat digunakan secara efektif dengan melayani beberapa perangkat I atau O secara berurutan. Proses tim sharing mulai tampak sebagai kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Awalnya dikembangkan secara mandiri, pada sistem tim sharing, beberapa terminal dihubungkan secara seri ke host. Salah satu penggunaan tim sharing ini dapat dilihat dalam memakan suatu teller terminal pada suatu bank. Bila mana seorang nasabah datang ke bank tersebut untuk menyimpan uang atau mengambil uang, maka buku tabungannya ditempatkan pada terminal, dan oleh operator pada terminal tersebut dicatat melalui papan ketik atau keyboard. Kemudian data tersebut dikirim secara langsung ke pusat komputer, memprosesnya, menghitung jumlah uang seperti yang dikehendaki, dan mencetaknya pada buku tabungan tersebut untuk transaksi yang baru saja dilakukan. 6. Dan terakhir, multi-platform. Multi-platform adalah istilah dalam teknologi informasi yang berarti perangkat lunak yang dapat digunakan pada beberapa sistem operasi yang berbeda, seperti Microsoft, Windows, Linux, Mac, BSD, OS, dan lain-lain. Dari jurnalisme hingga e-learning, berbagai platform seringkali dapat digunakan dengan berbagai cara dan aktivitas yang biasa digunakan orang. Saat ini sudah banyak alat untuk membangun aplikasi Anda sebagai aplikasi multi-platform, misalnya seperti Native Script, Xamarin, Flutter, Progressive Web, Apps, dan lain-lain. Contoh sederhananya adalah Anda memiliki perusahaan startup dengan aplikasi bernama Widget karena multi-platform penggunaan Android, iOS, atau sistem operasi lain dapat mengakses aplikasi Anda. Sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah pengucapan dalam presentasi tadi, mohon dimaklumi. Terima kasih telah mendengarkan.
sedikit tentang presentasi saya tentang sistem operasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.